Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba ala abdihi wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada thumma amma ba'du. Hadirin dan hadirat, hafizakumullah. Dengan izin Allah, pada malam ini kita akan meneruskan membaca buku Menjauhi 76 Sifat yang Dibenci. Malam ini kita akan baca poin nombor 49. Topiknya, bangsa Yahudi adalah bangsa yang tidak suka melihat kebaikan umat Islam, tidak suka melihat kejayaan, kemajuan, kekuatan, kesatuan umat Islam. Mereka itu tak suka sama itu. Apa dalilnya dalam Al-Quran? Pengarang buku ini Syekh Mustafa Al-Maraghi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, merujuk firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Ali Imran mulai dari 118 hingga 120. Seperti mana biasa, kita akan baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا
tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit. Terjemahan makna ayat: Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, janganlah kamu mengambil atau menjadikan selain golongan kamu sebagai bitanah, teman karib, teman dekat, teman kepercayaan. La ya'lunakum khabala, dan mereka tidak pernah lengah, tu maknanya tidak pernah lalai dan terus berusaha membahayakan kamu. Waddu ma'anittum, telah banyak dan menginginkan penderitaan kamu. Waddu ma'anittum, dan menginginkan, mereka sangat menginginkan kamu susah dan menderita. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, telah nampak kebencian melalui mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, sedang apa yang disembunyikan dalam hati mereka jauh lebih dahsyat, lebih hebat. Qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun, sungguh kami telah menjelaskan kepada kamu tanda-tandanya jika kamu mahu berfikir. Ayat 119. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum, kamulah yang mencintai mereka, tetapi mereka tidak mencintai kamu. Wa tu'minuna bil kitabi kullih, dan kamu mempercayai, mengimani kitab ini seluruhnya. Wa idza laqukum, dan apabila atau jika mereka bertemu dengan kamu, qalu, mereka berkata, amanna, kami telah beriman. Wa idza khalau, tetapi apabila mereka berpisah dari kamu, addu alaikumul anamila minal ghayz, mereka menggigit hujung jari jemari mereka lantaran geram bercampur benci kepadamu. Qul, katakan kepada mereka itu, mutu bighayzikum, matilah dengan kegeraman kamu yang bercampur kebencian itu. Innallaha alimun bidzatis sudur, sungguh Allah mengetahui isi dada mereka. Ayat 120. Yang tamsaskum hasanah, jika kebaikan memihak kepada kamu, kamu mendapat kebaikan, mendapat kemenangan. Tasuhum, mereka menjadi susah, mereka tak senang, mereka tak ridha. Tetapi wa in tusibukum sayyi'ah, jika satu sayyi'ah, keburukan, menimpamu, kekalahan umpamanya dalam peperangan atau kecelakaan, yafrahu biha, mereka bergembira karenanya.
Wa in tasbiru wa tattaqu, dan jika kamu bersabar serta bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, nescaya tipu daya mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima ya'maluna muhit, maha mengetahui segala perbuatan mereka. Taib, hadirin hadirat, ayat yang mulia ini ditujukan Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin. Oleh itu Allah menyeru mereka dengan seruan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan ini pasti surah Madaniyah. Apabila kita baca ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, ayat ini mengindikasikan adanya taklif dari Allah, adanya bebanan agama, religious obligation. Bila ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, itu mengindikasikan adanya taklif dari Allah. Dan taklif dari Allah, religious obligation ini diwajibkan, diarahkan Allah hanya kepada orang-orang mukminin sahaja, sama ada lelaki ataupun perempuan. Okay. Dan dari ayat ini juga Allah tidak akan mengenakan taklif dini, religious obligation, melainkan hanya ke atas orang-orang yang beriman sahaja. Next point, tidak akan ada orang yang akan mendengar, memahami dan mematuhi perintah dan larangan Allah melainkan orang-orang yang beriman sahaja. Next point, ayat ini juga mengindikasikan bahawa mungkin ada orang yang mengatakan lisannya berkata begini, amanna, kami telah beriman, mengucap syahadatain. Apakah ucapan amannanya itu benar atau palsu? Untuk mengetahuinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menguji, menduga mereka dengan diturunkannya perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila perintah atau larangan Allah itu turun, nanti akan nampak siapakah yang menerima arahan Allah, perintah dan larangan Allah itu dengan penuh ketundukan, kepatuhan yang tidak berbelah bagi, atau siapa di antara mereka yang mengingkarinya. Dengan demikian nanti akan nampak jelas makna mukmin yang genuine dan mana mukmin yang palsu, mengucapkan iman hanya di bibir. Ketetapan Allah ini, polisi Allah ini untuk menguji orang-orang yang beriman dengan religious obligation itu, sila rujuk surah 29 ayat 2 dan 3, surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin.
Sudah jumpa surah 29 Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Adakah manusia mengira bahawa mereka akan kami biarkan tanpa diuji dan diduga, tanpa dikenakan ke atas mereka religious obligation, perintah dan larangan, ketika mereka mengatakan kami telah beriman? Sesiapa yang menyangka bahawa iman itu cukup hanya dengan mengucapkannya melalui lisan, maka sangkaan itu adalah tidak tepat, alias salah. Yang benar pada ayat yang mulia itu Allah berfirman, walaqad fatannal ladzina min qablihim. Itu ayat yang ketiga, betul? Dan sungguh telah kami uji dan duga orang-orang mukminin sebelum mereka. Dengan apa ujian dan dugaannya? Buat itu, tinggalkan ini. Maka dengan turunnya titah perintah Allah dan larangannya, religious obligation, nanti kamu akan nampak dengan mata kepala kamu sendiri. Ada di antara mereka yang menerimanya, tunduk patuh pada titah perintah Allah. Itulah dia orang-orang yang disebut oleh Allah melalui ayat yang mulia itu, alladzina sadaqu. Siapa? Orang-orang yang yang benar dalam ucapan dan pengakuan iman mereka. Jadi iman itu perlu dibuktikan dengan kepatuhan yang tidak berbelah bagi. Kemudian kamu juga akan dapat menyaksikan dan melihat dengan mata kepala kamu sendiri. Ada orang yang yang reject, ada orang yang menolak, mengingkari, tidak mau tunduk dan patuh serta taat kepada Allah. Siapa mereka? Itulah orang-orang yang kadzibun. Siapa kadzibun maknanya? Pendusta. Orang-orang mukmin pembohong, iman hanya di mulut saja. Jadi to distinguish between the genuine mukmin yang genuine dan mukmin yang fake hanya melalui titah perintah Allah. Hari ini kita boleh melihat di mana-mana ada orang Islam, ada di antara mereka yang tunduk, patuh, taat kepada Allah. Pada waktu yang sama ada yang disobey Allah, yang membangkang. Nah, mereka itulah mukmin yang palsu, dan Allah menamakan mereka sebagai orang-orang munafiqun. Bahkan mungkin jika berterusan, apalagi mengingkari sesuatu yang telah diketahui dalam Islam secara nyata, boleh jadi berubah dari nifaq kepada kufur. Ayat berikutnya ingin saya kongsi dengan para jamaah yang dirahmati Allah. Perhatikan surah 24. Tuan Haji, tolong turn off Tuan Haji, batuk sekali. Surah 24, saya nak rujuk dua ayat, surah 47 hingga 50 dan surah 51. Izinkan saya untuk saya baca terlebih dahulu ayat 51, surah An-Nur 47 hingga 51. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca ayat 51 terlebih dahulu ya. Bunyinya begini. Apa bunyinya? Innama kana qaulal mu'minina
idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika humul muflihun. Hujung ayat hingga hujung ayat. Okey. Sesungguhnya ucapan, sikap, respon orang-orang mukminin apabila diseru oleh Allah dan Rasul. Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, itu seruan dari Allah. Buat ini, tinggalkan itu. Apa jawaban mereka pada ayat itu? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh. Inilah dia karakter dan sifat mukmin yang genuine. Menerima perintah Allah dan larangannya tanpa banyak songeh. Menerima sepenuhnya. Sami'na wa ata'na. Tanpa mereka mengatakan why, tak ada. Kenapa itu mesti kami buat, yang itu pula kenapa tak boleh buat? Orang mukmin yang sebenarnya tidak akan cakap macam itu. Mereka kata sami'na wa ata'na. Kenapa begitu? Karena mereka memiliki iman yang genuine, iman yang ikhlas, iman yang mantap, iman yang benar, iman yang kokoh. Maka keluar dari mulut mereka respon seperti itu, sami'na wa ata'na. Bila diseru mereka mendengar. Tidak hanya mendengar, memahami seruan itu, lalu menerima. Keempat, melaksanakan. Kelima, menyebarkan. Nah, inilah dia karakter mukmin yang sebenarnya. Yang pertama apa tadi? Bila diseru, mendengar. Kedua, memahami apa makna seruan itu, apa konten seruan. Yang ketiga, menerima, tunduk patuh. Keempat, melaksanakannya, mengamalkannya. Dan yang kelima, dia sharing dengan orang lain, sebarkan dan dakwah. Pada diri kita dari 5 poin itu sudah ada berapa? Alhamdulillah 5-5-nya ada. Saya dengar 5 katanya. Betul? Alhamdulillah. Itulah mukmin yang genuine. Okey. Lalu kenapa mereka bersikap demikian juga? Kerana orang mukmin, orang mukmin sangat tahu bahawa apabila Allah atau Rasul menyuruh mereka, niscaya Allah memberitahukan kepada mereka suatu kebaikan. Allah memberitahukan sesuatu yang akan memberi kebaikan kepada kehidupan mereka, jika itu berupa perintah. Dan sekiranya seruan itu isi kandungannya larangan, maka mereka menerima juga, kerana mereka tahu bahawa apa yang ditegah Allah, yang dilarang oleh Allah adalah juga untuk kebaikan mereka. Kerana sekiranya mereka melanggarnya, niscaya membawa madarat ke atas diri mereka sendiri. Itulah minda orang mukmin. Mereka tahu bahawa perintah dan larangan Allah itu untuk kebaikan diri mereka sendiri. Kalau ini ada pada setiap minda orang mukmin, maka pernyataan sami'na wa ata'na akan menjadi identiti mereka. Coba kita kaji. Dari katalah muslim ada 10 juta di negara kita, yang punya sikap sami'na wa ata'na itu ada berapa peratus? Saya bagi kepada anda untuk membuat kajian dan research. Berapa bulan? Saya bagilah, buatlah research.
Okey. Tengok ayat 47. Surah 24, 47. Sangat kontradik dengan ayat 51. Apa bunyi ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na. Wow, hebat betul percakapannya. Dan mereka berkata, apa kata mereka? Kami telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian apa kata mereka? Dan kami bersedia untuk mentaati keduanya. Pada masa itu belum turun lagi perintah dan larangan. Okay. Semangat luar biasa. Kami bersedia untuk menerima perintah dan larangan-Mu ya Allah. Lalu Allah menguji mereka. Ya ayyuhalladzina amanu. Kepada mereka ni sudah bercakap kan? Buat itu, tinggalkan ini. Lalu bagaimana sikap mereka? Baca ayat berikutnya. Summa yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik. Apa terjemahan makna ayat? Kemudian dan sebagian dari mereka berpaling sesudah itu. Apa makna berpaling? Ingkar. Ya, ingkar. Dia mungkin tak mau dengar, tak mau memahami, tidak mau menerimanya, mau melaksanakan. Dia turn away dari ucapannya. Iman hanya di mana? Di bibir saja. Tak ada bukti. Perhatikan hujung ayat. Sila baca dan renungkan ayat itu. Apa hujung ayat? Wa ma ulaika bil mu'minin. Apa terjemahan makna ayat? Sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Kalau bukan orang yang beriman, orang apa? Kufur. Sekurang-kurangnya munafik yang membawa kepada kekufuran. Menurut pengalaman anda selama ini, ada tak orang yang mengucap dua kalimah syahadat punya perangai macam itu? Sedikit ke ramai? Dan termasuk ayat ini untuk kita renungkan bagi diri kita sendiri. Kita berlindung kepada Allah. Mungkin kita perasan bahwa kita orang mukmin, tetapi rupanya pada penilaian Allah, they are not the believers. Very serious matter. Dinilai menjadi mukmin atau sebaliknya pada penilaian Allah, bukan manusia. Macam mana nak mengetahui antara mukmin dengan munafik? Sangat jelas. Kalau mukmin sami'na wa ata'na. Orang munafik tadi apa? Sami'na, wah nanti dulu. Ay masih muda. Sami'na wa hasain. Okey ya. Semoga anda dapat memahami itu. Jadi iman, bila ada iman pasti Allah akan uji. Dengan begitu nanti akan jelas mana mukmin yang benar dan mana yang palsu. Jadi ada taklif, ya ayyuhalladzina amanu, pasti ada taklif di situ. Oleh itu disebutkan ya, iman itu qaulun wa amalun. Iman itu ucapan dan amalan, perbuatan. Bukanlah iman itu hanya sekedar ucapan di bibir. Bukanlah iman itu angan-angan. Iman itu bukan hanya sekedar menampakkan simbol-simbol luaran yang zahir. Tapi iman itu ialah keyakinan
yang mantap dengan hati yang bersih dalam hati, diikrarkan, diucapkan melalui lisan atau mulut, dan dibuktikan melalui perbuatan, ketaatan atau amalan. Oleh itu, tidak ada iman tanpa ketaatan, tidak ada iman tanpa kepatuhan. La imana liman la ta'ata lahu. Tidak ada iman tanpa ketaatan. La imana liman la amala lahu. Tidak ada iman tanpa ada amalan. La imana liman la amanata lahu. Tak ada iman bagi orang yang tidak beramanah. La imana liman la ahda lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak menepati janjinya. Kalau kita rujuk ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah, saya pribadi rasa takut, bimbang. Adakah saya mukmin yang benar? Am I a true believer? Atau hanya sekedar mukmin IC aja? Kata orang Indonesia, Islam KTP, kartu tanda penduduk, maknanya IC. Soal itu calon penghuni syurga itu dan penghuni syurga itu tidak ramai. Walaupun ramai yang bercita-cita ingin menjadi ahlul jannah, tapi tidak ramai. Kerana hanya di bibir tanpa dibuktikan dengan kepatuhan yang total. Okey? Jadi karakter iman itu ialah menerima sepenuhnya arahan Allah dan Rasul, dan mengetepikan pilihan sendiri, pilihan keluarga, pilihan orang ramai. Mengetepikan semuanya demi mematuhi perintah Allah. Surah 33 ayat 36 boleh dirujuk. Iman seorang mukmin wajib mengetepikan his own choice ketika sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Surah 33 ayat 36, Al-Ahzab 36. Wa ma kana limu'minin, tidaklah patut bagi seorang lelaki yang beriman, tidak wajar. Wala mu'minatin, demikian juga tidak wajar, tidak patut bagi seorang wanita yang beriman, idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Apabila, apa terjemahannya? Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu urusan, suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain. Itu tidak patut. Bukan karakter orang mukmin. Kalau Allah sudah menetapkan suatu urusan, suatu ketetapan, demikian juga Rasulullah, maka orang mukmin sami'na wa ata'na. Sekalipun mungkin menurut hawa nafsunya, ketetapan Allah itu tidak ngam dengan selera dan cita rasanya, maka seorang mukmin dia ketepikan seleranya dan cita rasanya. Itu karakter iman yang sebenarnya. Kenapa? Sebab dia tahu ketetapan Allah dan Rasul, that is the best, dan untuk kebaikan dirinya. Sebab turun ayat ini sedikit saya sebutkan, mungkin saya sudah bagi tahu sebelum ini. Rasulullah punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Lalu Rasulullah buat proposal, dia propose kepada Zainab binti Jahsh dan Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhuma untuk menikahkan Zainab dengan Zaid bin Harithah.
Maka Abdullah dan Zainab binti Jahash pada kali pertamanya they refused. Mereka menolaknya. Maknanya Zainab tak setuju dengan proposal Rasul. Kenapa wallahu alam, tapi mungkin wallahu alam ini sekadar andaian. Kerana Zaid itu hanyalah anak angkat kepada Nabi, yang dahulunya dia seorang hamba sahaya. Sedangkan Zainab itu bangsawan Quraisy. Begitu jelas antara, apa kata Piramli, antara dua tangga. Kan kata Piramli, oh sorry, bukan dua tangga, antara dua darjat. Zainab dengan Abdullah radhiyallahu anhu bin Jahash refused proposal Rasul. Hanya kerana itu menjadi sebab turunnya ayat ini. On the spot Allah menegur mereka. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadha Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak patut. Itu bukan karakter orang mukmin. Siapa yang propose kepada kamu? Siapa yang menetapkan ketetapan itu? Bukankah Rasulullah? Dan ketetapan Rasulullah berarti ketetapan siapa? Ketetapan Allah. Kalau you reject Rasul, maknanya you reject Allah. And Allah bagi warning. Ayat berikutnya apa? Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang mendekati Allah dan Rasulnya, Rasulullah dia sesat yang na'udzubillah min dzalik. Hadirin hadirat, kita punya cita rasa sendiri, kita punya pilihan sendiri, kita ada hawa nafsu. Tolong dan mari kita ketepikan pilihan, kecenderungan, keinginan kita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu urusan dalam hidup kita. Buktikan iman kita dengan sentiasa menerima arahan Allah dan Rasul. Rasulullah menyebut dalam hadis 40 Nawawi, hadis terakhir kumpulan 40 hadis Nawawi, Nabi menyatakan begini, lebih kurang, tidak beriman salah seorang di antara kamu. Ada yang menerjemahkan, tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu hingga keinginan-keinginannya, kecenderungannya, pilihan-pilihannya, hawa nafsunya ikut tunduk patuh pada apa yang aku bawa. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Rujuk ya, hadis 40 Nawawi itu, hadis yang terakhir. Jadi iman menuntut kita untuk sentiasa tunduk dan patuh pada perintah Allah dan menerima ketetapan Allah dan Rasul sepenuh hati. Jangan separuh hati ataupun 3 suku hati. Mesti full hati. Di dalam Al-Quran disebut taslim, surah 4 ayat 65. Surah An-Nisa ayat 65. Apa bunyi ayatnya? Belum bunyi lagi, tapi kita tunggu sehingga bunyi. wala tu'tus sufaha. Tak, salah tu Datuk. Tak, surah 4 ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun hatta, yang pertama apa? Yuhakkimuka fima syajara bainahum. Yang kedua, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Ketiga,
wa yusallimu taslima. Saya baca cara macam itulah supaya kena maknanya. Perhatikan, Allah bersumpah dengan zatnya yang maha mulia. Maka demi Tuhanmu ya Muhammad, sebenarnya hakikatnya mereka itu belum dan bukan orang yang beriman hingga mereka memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama apa? Hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka berselisih padanya. Kalau kita berbeza pendapat, please refer kepada Allah dan Rasul, surah yang sama ayat 59. Yang kedua apa syarat yang kedua? Ayat 65. Mereka tidak merasa keberatan. Nah, tengok, mereka orang-orang mukminin dan mukminat tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan Rasul. Jangan ada perasaan berat hati. Keputusan Rasul ni tak ngam lah dengan ai, tak sesuai lah dengan ai. Jangan ada perasaan macam itu. Ketepikan semuanya. Okey? Kerana apa? Pilihan kita tidak terlepas dari self-interest dan tidak terlepas dari pengaruh hawa nafsu. Sedangkan pilihan Rasulullah itu dari Allah, dan Rasulullah pun tidak punya self-interest. Terima. Dan ketiga apa? Wa yusallimu taslima. Apa maknanya? Dan menerima sepenuh. Terima semua dan seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taslim. Hadirin hadirat, selalunya Allah bersumpah menggunakan makhluknya. Tapi pada ayat ini Allah bersumpah dengan apa? Dengan zatnya yang mulia. Apa maknanya ini? Ini perkara yang sangat serius dan mustahak. Dalam Al-Quran ada 4 ayat saja Allah bersumpah seperti ayat ini. Demi Tuhanmu ya Muhammad. Bila Allah bersumpah dengan zatnya yang maha mulia, mengisyaratkan perkara itu amat sangat mustahak dan penting. Coba renungi ayat itu. Adakah ketiga poin yang disebut dalam ayat itu ada pada kita? Atau masih ada rasa keberatan dalam menerima keputusan Rasul? Jadikan ayat ini sebagai barometer untuk mengukur adakah kita sudah menjadi mukmin yang sebenarnya, yang selalu tunduk dan patuh, atau masih ada dalam diri kita tunduk dan patuh pada pilihan dan hawa nafsu kita. Karena masih ada orang yang sanggup mengingkari, menolak ketetapan Allah dan Rasul dan mengikuti pilihannya sendiri, kecenderungannya dan hawa nafsunya. Ramai yang macam itu. Seorang mukmin yang sebenarnya sentiasa menerima arahan Allah. Tidak mungkin keluar dari mulutnya, kenapa Allah menyuruh saya salat 5 waktu pula? Kalau 1 tu bolehlah saya buat, ini 5 pula. Jangan keluar ucapan seperti itu. Kenapa kita muslim wajib menutup aurat? Jangan keluar perkataan itu. Kalau benar-benar mukmin lah. Kenapa kita dilarang oleh Allah makan babi? Jangan sekali-kali. Banyak orang hari ini bertanya-tanya kepada Allah, betul tak? Why Muslim cannot itu dan ini? Why?
Kata Dr. Yusuf Qardawi, orang seperti itu minta dia untuk menilai kembali imannya. Ada sesuatu yang tidak kena dengan iman. So, kenapa Allah menyeru pada ayat ini, ya ayyuhallazina amanu? Saya harap keterangan-keterangan itu boleh difahami, dan itu kaedah bagaimana sikap seorang mukmin apabila diseru oleh Allah dan Rasul. Kembali pada ayat yang sedang kita kaji, ya, surah Ali Imran ini 118. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan dan mengambil orang-orang selain daripada golongan kamu sebagai bitanah. Ya, tengok ada keterangannya lah dalam buku ini. Saya baca dulu muka surah 150 di bawah tu. Di dalam ayat-ayat yang mulia ini dikatakan bahawa kaum Yahudi khasnya dan semua golongan bukan Islam mempunyai sifat-sifat negatif terhadap kaum muslimin. Apa saja sikap negatif itu? Sini ada 5. Yang pertama apa? Allah berfirman pada ayat ini, la ya'lunakum khabala. Mereka selalu dan tidak akan henti-hentinya berusaha menimbulkan kerugian kepada kamu. Kalimah khabala maknanya sesuatu yang merosak pikiran. Siapa pikiran siapa yang mereka rosak? Pikiran orang mukmin. Dengan apa? Allah tidak memperincikan. Allah hanya menggunakan kalimah khabala pada ayat ini. Dalam bahasa Arab ini disebut isim nakirah, indefinite word. Tidak akan henti-hentinya untuk menyusahkan kamu, tidak akan henti-hentinya untuk merosak kamu, untuk merosak pikiran kamu, by hook or by crook lah. Dan hari ini musuh umat Islam menguasai misalnya media massa. Media massa mereka kontrol sepenuhnya, dan itu alat yang sangat efektif untuk merusak umat Islam. Melalui media massa umat Islam dijajah mindanya, akalnya, bukan badannya, bukan fisikal. Dan mereka gunakan sepenuhnya media massa cetak atau elektronik. Terutamanya elektronik itu sangat efektif sekali. Alat-alat itu mereka buat untuk merosak pikiran umat Islam. Dalam bentuk apa? Mereka letakkan dan buat propaganda supaya umat Islam ragu-ragu terhadap agamanya sendiri. Mereka jauhkan umat Islam dari agamanya sendiri. Mereka buat umat Islam confused dalam menilai kebenaran. Dan mereka propagandakan Islam sebagai agama yang membawa kepada kemunduran dengan segala cara. Dan cepat hari ini dunia macam satu kampung. Media massa sekarang di hujung jari. Alat-alat itu boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Kalau yang pegangnya orang mukmin tentu akan positif. Tapi kalau yang memegangnya orang Yahudi, tidak mungkin mereka akan memberikan mileage terhadap Islam dan umatnya. Pasti digambarkan sebagai agama yang hodoh. Hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam dihina sedemikian rupa
Akankah umat Islam diam Rasulnya dihina? Ketika bapanya dihina, dia mengamuk. Kenapa Rasulnya dihina, dia diam? Na'udzubillah. Ini tidak akan berhenti, berterusan hingga hari kiamat dengan segala cara. Ekonomi, politik, sosial, media, lengkap. Dan kita umat Islam tidak mampu, jangankan melawan, bertahan saja sudah tidak mampu. Ramai umat Islam yang Rasulullah pernah bimbang akan berlaku, dan memang sudah berlaku. Apa katanya? Mafhum sebuah hadis, niscaya kamu akan mengikuti cara hidup, pola hidup orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga jika ada di antara mereka masuk ke lubang bab atau biawak yang sempit, kotor, bau hancing, akan ada di antara kamu mengikutinya. Hari ini seperti itu. Hingga dalam riwayat yang lain mafhumnya, kalau ada, na'udzubillah min dzalik, kalau ada di antara mereka dahulu seorang anak berhubungan seksual dengan ibunya, itu pun akan berlaku pada kamu. Hari ini dalam bahasa kita disebut sumbang mahram. To that extent, betapa umat ini sudah nyaris kehilangan identitinya. Apa yang ada di Hollywood, di Bollywood, Anda akan dapati di Greenwood. Bukan begitu? Ramai umat Islam lebih kenal Tiger Woods daripada Abu Dawud. Ya, kalau ke Mekah pun lebih ingat bin Daud. Ya, perhatikan, minta maaf, orang-orang yang dipanggil sebagai seniman, entah penyanyi, entah pelakon, cara hidup mereka, cara berpakaian mereka, meraihkan award, ada beza ke Hollywood dengan di sini? Cara berpakaian, sedikit demi sedikit kamu seperti mereka. Di sana telanjang, di sini pun telanjang. Bezanya di sana tak ada assalamualaikum, itu aja. Di sini ada assalamualaikum. Bezanya di sana bila dapat award, thank you. Di sini apa? Alhamdulillah, itu aja. Tapi ketiaknya sama tak? Sama. Tengok umat tanpa disadari. Astaghfirullahaladzim, terlalu banyak contoh. Ekonomi dibelit dengan sistem riba kita, dari mereka yang sudah diharamkan oleh Allah melalui firman-Nya Al-Baqarah 275 dan banyak ayat yang lain. Ya Allah, kalau kita pikir umat ini hari ini tidak mampu bertahan, jangankan melawan. Apa yang dijajah? Mindanya ghazul fikri. Hingga kan kalau kita punya problem umat Islam, kadang-kadang kita meminjam sistem dari musuh Islam, padahal kita punya Al-Quran. Dan Allah menyebut Al-Quran itu sebagai apa? Syifa, mau'izah, dalam surah 10 ayat 9, ayat yang ke 57. Al-Quran itu sebagai mau'izah, syifa, hudan dan rahmat. Tapi aneh, bila kita ada masalah, so to overcome masalah ini, kita belajar dari mereka. Jom ambil sistem mereka untuk mengatasi masalah ini. Aneh bin ajaib.
Saya nak buat satu analogi. Kalau anda boleh terima, ambil. Kalau tidak, tolak. Analogi ini, kita punya Quran, tapi kita pinjam sistem orang lain. Contoh saja ni ya, berlaku di satu kampung. Lepas salat subuh, suami bercakap pada istrinya, tolong buatkan saya segelas air kopi. Dia dah minum kopi. Baiklah, kata istrinya. Sampai ke dapur, rupanya mancis sudah habis. Macam mana nak menyalakan kayu bakar tu api? Mancis tak ada. Dipanggillah anaknya yang lelaki. Wahai fulan, Malaysia, ya mak, ada apa mak? Mana masak air, ayah nak kopi, tapi mancis sudah habis. Jadi apa yang patut kita buat mak? Wahai anakku, coba engkau pergi ke jiran, ke rumah jiran kita tu sebelah sana, pinjam mancis dari sana, mana masak. Kata anaknya, mak, ini masih gelap lah, macam mana saya nak pergi ke rumah jiran? Gelap mak. Apa kata emaknya? Depan pagar kita kan ada obor. Faham obor? Api itu yang pakai minyak itu kan. Okay? Depan rumah kita kan ada obor. Engkau pergilah ke rumah jiran, pinjam mancis. Anda faham? Faham tu moralnya tu? Na'udzubillah. Itu ibu yang macam mana, orang yang macam itu? Kan aneh. Kita punya obor, ini nur Al-Quran. Tetapi bila kita ada problem, kita tanya kepada musuh kita. Socially, economically, politically, and everything. Padahal ini ada obor, kenapa nak cari mancis dari jiran? Astagfirullah. Betapa teruknya umat ini. Ini kesan dari ghazwul fikri. Timbullah infinity complex pada umat ini, padahal umat ini umat yang paling antumul a'laun. Allah berfirman dalam surah 3 129, you are the best, yang paling tinggi darjatnya wahai umat Islam, provided in kuntum mu'minin. Surah 3 129. Sayangnya umat ini seperti dalam analogi itulah, kalau anda boleh fahami, to make sure lah ya, dalam surah yang ketiga ayat 139, Ali Imran 139. Balik kepada buku kita. Okey. Yang kedua, sikap orang-orang Yahudi dan yang lainnya terhadap kaum muslimin. Yang kedua ialah senang melihat kesusahan kaum muslimin. Jadi kalau kaum muslimin ditimpa musibah dalam berbagai bentuknya, oh mereka kenduri, suka sangat, badan muka rasakan kau begitu. Memang itu yang mereka inginkan. Kalau umat Islam mendapat kekalahan dalam peperangan, mereka happy. Seperti mana juga orang munafik. Orang munafik pun seperti itu. Na'udzubillah dari memiliki hati seperti itu. Suka sekali melihat kamu itu susah. Mereka suka sekali kamu itu, wahai umat Islam, sebagai umat yang mundur dalam segala perkara. Begitu keadaan mereka. Yang ketiga apa? Nombor C, muka surah 151 dalam buku kita. Menyimpan dendam di dalam hati mereka, tetapi berpura-pura berkata manis. Dari ayat, yaitu bila mereka berjumpa dengan kamu, mereka mengatakan amanna. Dalam bahasa kita ini talam berapa muka ni? Dulu talam 2 muka, sekarang entah berapa muka. Bermuka-muka.
Berpura-pura bila berjumpa umat Islam, how are you? How are you? Oh, hebat. Sebenarnya mereka dalam hatinya memendam kebencian, kedengkian terhadap kamu. Yang keempat, realitinya mereka tidak akan sekali-kali menyukai, mencintai kaum muslimin dengan hati yang tulus, ikhlas. Sebaliknya mereka hanya berpura-pura sahaja. Dan yang nombor I, yang terakhir, di saat dan ketika bertemu sesama Yahudi, sebaliknya mereka membuat perancangan konspirasi to destroy Islam and Muslimin. Hadirin hadirat, sungguh maha kasih Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin, hingga Allah memberitahukan, membuka pekung orang-orang Yahudi. Ini informasi dari Allah, tidak diketahui kecuali melalui wahyu. Allah membuka pekung mereka, who are they yang sebenarnya. Then setelah itu, wahai mukminin, awas kamu, waspadalah, hati-hatilah kamu, jangan sampai kamu kena jerat mereka. Dalam bahasa kita yang selalu melupakan jerat apa ya? Pelanduk. Selalu lupa jerat. Jerat pernah lupa tak pada pelanduk? Tidak. Waspada. Ini informasi dari Allah dan pasti benar. Jangan sekali-kali meragukan. Mana adalah I ada kawan, he's very good to me. Hati-hati. Dia ada udang di sebalik mie ke, kalau dusungnya dua lah. Hati-hati. Kata orang Arab mengatakan ada summun fid dasam, ada racun dalam kek, dalam icing. Selalunya kalau kuih kek gitu kan, selalunya apa? Cantik kan? Nampak saja ayak terus keluar dah. Sedapnya. Kita pun tanpa fikir bas makan, padahal di dalam ada apa? Ada racun. Dan racunnya tidak mematikan pada ketika itu. Dia akan dimatikan 10-20 tahun yang akan datang. Hari ini racun ini sudah merebak pada seluruh umat. Hingga kan ada orang yang mengaku dirinya muslim membela musuhnya. Ada hari ini. Rigid pada agamanya sendiri, tidak suka pada muslim yang taat. Sebaliknya mereka saling berpelukan dengan musuh. Allah sudah sebut, jangan kamu jadikan mereka sebagai bitanah. Bitanah itu literally maknanya selimut. Itu kata kiasan, maksudnya jangan kamu ambil sebagai teman yang karib, kepercayaanmu, yang mereka sudah tahu rahasia-rahasia kamu. Haram itu. Hari ini aneh, binti pelik, ada negara-negara Islam yang menjadikan orang Yahudi atau non-Muslim sebagai penasehat dia. Dulu di Indonesia ketika presidennya namanya Gus Dur, dia angkat Henry Kissinger sebagai penasehat keuangannya. Anda tahu siapa Henry Kissinger? Sudah jelas. Tapi mungkin bagi dia tak jelas, kita tak tahu. Sebagai contoh, penasihat militer, penasihat keuangan, penasihat keamanan. Musuh kamu. Macam mana Allah mengatakan di sini? Allah berfirman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Ya Rabb,
Saya sudah katakan dari awal, kita umat Islam hari ini tadi sangat jauh dengan Al-Quran. Panduan Al-Quran ya, bukan fizikalnya. Padahal Allah sudah memberitahukan pada kita. Dan Anda boleh baca sejarah di zaman Nabi, bagaimana kebencian mereka. Okay? So, dengar, fahami, terimalah mau'izah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendedahkan hakikat orang-orang Yahudi. Oleh itu, jangan kamu ambil mereka sebagai bitanatan min dunikum. Okay, terutamanya dalam perkara-perkara yang sangat sensitif, keselamatan dan rahasia. Ini polisi yang ditetapkan oleh Allah dalam konteks keselamatan umat. Nyaris hampir tidak ada negara Islam yang berpegang dengan ayat ini. Sebab kesan tadi sudah lama racun itu, melalui pendidikan, media massa dan sebagainya. Akhirnya macam itulah sikapnya. Bahkan sekarang minta maaf, sudah keluar pemikiran yang mengatakan semua agama adalah sama. Kalimah kufur. Semua agama. Maka timbullah lalu diwar-warkan pandangan-pandangan yang songsang itu oleh anak-anak Islam yang belajar Islam dari musuh mereka. Sama ada di Kanada atau di Amerika atau di Eropa, balik menjadi liberal dan lalu bangga, saya seorang muslim liberal. Antara pemikirannya semua agama sama, tidak boleh mana-mana kelompok mendakwa hanya kelompoknya yang paling benar. Perkataan itu sangat serius di hadapan Allah. Padahal Allah berfirman dalam surah 3 ayat 19, Innad dina indallahil Islam. Allah berfirman dalam surah 385, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Padahal Allah berfirman dalam surah 5 ayat yang ketiga, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Bagaimana mereka boleh mengatakan semua agama sama? Hati-hati dari mengucapkan perkataan itu. Perkataan itu boleh jadi membatalkan dan menggugurkan iman seorang mukmin. Ini hasilnya pendidikan belajar Islam dari musuh sendiri. Lalu mereka di mana-mana diberi ruang dan peluang untuk bercakap, diberi juga kedudukan. Akhirnya cepat merebak, dan di Indonesia makin hari makin kuat. Alhamdulillah, ketika pemimpinnya mau datang ke sini dihalau dan dihalang 2-3 bulan yang lalu kan. Nah itu merosak umat. Jadi yang merosak umat Islam bukan hanya orang Yahudi dan non-Muslim, tapi mereka telah dapat melahirkan muka umat Islam, tetapi pemikirannya perosak terhadap agamanya sendiri. Jadi waspada dan hati-hati. Kemudian muka surat 152, saya akan baca kesimpulannya saja yang terakhir itu. Pada ayat-ayat di atas kaum muslimin diperingatkan. Siapa yang mengingatkan? Allah lah. Bahwa kaum Yahudi dan golongan bukan Islam lainnya sangat keras permusuhan mereka terhadap kaum muslimin. Tetapi tentu kadang-kadang mereka nampakkan, kadang-kadang tidak. Waspada ya. Mereka tidak hanya berusaha menimbulkan kerugian material terhadap umat Islam, tetapi lebih jauh lagi selalu mencari peluang, kesempatan yang tepat
untuk menghancurkan umat Islam hingga ke akar-akarnya. Ini peringatan dari pengarang buku ini atas kesimpulan ayat tadi. Dan terakhir di bawah tu, oleh kerana itu kaum muslimin tidak boleh bersangka baik kepada kaum Yahudi yang majoritinya sangat benci dan dendam terhadap umat Islam. Apalagi hari ini mereka bukan hanya Yahudi tapi Zionis. Lebih dahsyat. Herannya, anehnya, ada Muslim bangsa Arab yang nak berteman dan berdamai dengan mereka, padahal Allah sudah bagi warning pada ayat ini. Pengalaman kita Zionis yang ada hari ini sejak tahun 48 berjanji untuk berdamai, bincang-bincang. Pernah ada tak perdamaian? Never and ever. Kerana Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah 120, malangnya umat Islam tidak memahami warning dari Allah ini. Zionis sejak tahun 48 dengan saudara kita di Palestin. Dalam sejarah yang saya ingatlah, mungkin saya salah, dulu tahun 48 lah, saya tambah sikit ya, minta maaf. Masalah itu adalah masalah Zionis Yahudi dengan umat Islam, hingga seluruh umat Islam merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya di Palestin. Umat Islam semua kena atas nama umat Islam. Lalu orang Yahudi berfikir, wah ini bahaya nih, diubah istilahnya. Masalah ini adalah antara Yahudi dengan orang Arab, maka saya yang jauh tak rasa apa-apa. Itu urusan orang Arab. Perhatikan, dikecilkan. Lalu orang Arab negara yang lain bersatu. Wah, Yahudi kata ini bahaya. Kata mereka, ini between us and Palestine. Negara Arab yang lain apa? Urusan mereka. Wah, apa aku tak kena mengena. Tengok, dikecilkan. Setelah itu dikecilkan lagi. Dan yang terakhir hanya Gaza, 326 km. Tengok propaganda media massa. Orang Palestin sendiri, yang lainnya mungkin tidak merasakan, tidak ada sense of belonging and be responsibility. Because apa kata? Itu orang yang ada di Gaza. Barangkali nanti akan dikecilkan lagi, mungkin hanya sekampung atau satu taman. Hebatnya pengaruh media massa. Dan umat Islam, most of them tidak menyadari. Why? Kerana kata Allah dalam surah 20-124, they turn away from my reminder. Bagi saya itu salah satu sebab yang paling the major sebab pada surah Taha 124. Terima kasih. Itu saja untuk malam ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Minta maaf lebih mungkin masanya 10:30. Minta maaf lebih setengah jam ya. Itu saja yang boleh kita sampaikan dan kita kongsi, dan sila baca kembali apa-apa yang ada dalam buku ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Kita akhiri majlis ini dengan bacaan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam.